Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk Anda semuanya. Ada satu pertanyaan tentang cara mengatasi gangguan meditasi. Sebelum saya bahas, silakan subscribe channel ini agar Anda nantinya mendapatkan inspirasi atau pencerahan spiritual dari kami. Terima kasih sudah subscribe. Nah, ada satu cerita yang masuk kepada saya tentang seseorang yang dulunya pernah ikut meditasi zikir nafas. Orang menyebutnya DN. Mungkin Anda juga mengalaminya, mungkin mengikutinya, dan mungkin tidak mengalami hal yang sama dengan orang ini. Orang ini ketika meditasi dia terganggu oleh wanita. Selalu membayang-bayangi dirinya, selalu datang menghantuinya, selalu hadir ketika dia bermeditasi, berzikir nafas. Dulu pernah saya kasih caranya, yaitu dengan mendamaikan diri kita dengan introject yang hidup di kepala kita, di kepala orangnya ya, bukan kita. Saya tidak mengalami. Oke. Kemudian setelah damai, setelah introject itu kita bisa saling memaafkan dan saling mendoakan kebaikan, akhirnya yang terjadi adalah hidup kita selaras, tidak terganggu lagi, dan lebih nyaman di dalam langkah kehidupan. Kemudian selang beberapa minggu ya, orang tersebut kontak saya lagi. Nah, hari ini tepatnya dia kontak, "Pak, kenapa kok saya kehilangan, merasa kosong diri saya, kehilangan wanita itu." Nah, ini ada satu hal yang masih dibutuhkan oleh perasaan diri, oleh kesadaran jiwa Anda. Apa sih sebenarnya yang Anda inginkan terhadap kehadirannya? Penuhi dulu, jangan dulu dilepas. Penuhi secara perasaan. Tidak harus Anda penuhi secara langsung. Anda misalkan berhubungan intim, misalkan menikah dengannya, misalkan bercumbu dengannya. Penuhi secara batin, ya. Karena yang butuh adalah jiwa kita, tubuh kita mengikuti. Penuhi secara perasaan. Finishkan bisnis Anda. Apa sih tujuan Anda? Life purpose, tujuan hidup atas kehadirannya di dalam diri Anda. Setiap orang punya introject tertentu. Dan apabila belum puas, maka jiwanya belum sehat. Itu pasti. Seseorang punya keinginan tertentu terhadap hadirnya orang lain, hadirnya barang, hadirnya sesuatu, hadirnya hewan, hadirnya apapun yang tampak bisa dirasa panca indera. Jadi finishkan bisnis itu dulu. Finishkan kebutuhannya, penuhi keinginannya. Kemudian dia sebagai introject juga ditanya, apa keinginanmu dan apa keinginanku? Ayo saling memenuhi. Secara perasaan, dibayangkan puas, maka setelah itu tidak ada kekosongan atau kehampaan hidup. Jadi berisi, tubuh kita terpenuhi. Oke ya, jadi jangan hanya hadirnya sesuatu kita tidak maknai bahwa itu membutuhkan kebutuhan. Anda punya barang antik, Anda punya pusaka misalkan, atau Anda punya batu aki, atau Anda punya liontin, punya kristal, punya apapun di dalam hidup ini,
semuanya berkeinginan, semuanya berkebutuhan, dan saling membutuhkan. Ada keinginan dari benda itu, ada keinginan dari orang itu, termasuk diri Anda juga. Ada keinginan terhadap hadirnya benda itu atau orang itu. Baik keinginan yang positif atau keinginan untuk membuangnya. Sama-sama keinginan. Keinginan untuk memilikinya, untuk membutuhkannya, atau keinginan untuk membuangnya. Ini sama-sama keinginan. Harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, dalam langkah hidup Anda akan terganggu dan menjadi tidak tenang. Oke, silakan pahami apa yang hadir di dalam hidup Anda. Anak Anda, istri Anda, mobil, rumah, apapun yang hadir di dalam hidup Anda salinglah berinteraksi. Jangan hanya mengandalkan ego Anda, tapi tidak memenuhi introjek Anda. Oke, saling berbagi. Ego dan introjek harus berdamai. Maka diri Anda akan damai dalam meditasi. Oke, jangan lupa subscribe channel ini agar Anda mendapatkan informasi yang tentunya mencerahkan dalam spiritual Anda. Insya Allah. Terima kasih. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.